Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Analisis Sentimen Ulasan Film menggunakan NLP. Nah, proyek ini menggunakan pendekatan machine learning dan deep learning untuk menganalisis opini publik dalam bentuk ulasan film. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya M. Fernando dengan NPI 146.2000234 dan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan nama saya Ananda Muhammad 00192. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Saputra dengan NBI 146.2200210. Jadi di sini di era digital itu kita semakin sering melihat ulasan film dalam bentuk teks di berbagai platform. Sayangnya data ini bersifat tidak struktur sehingga sulit diproses secara manual. Maka dari itu kami menggunakan pendekatan NLP atau Natural Language Processing untuk mengolah teks dan mengetahui sentimen dari ulasan tersebut. Tujuannya yaitu untuk memahami apakah sebuah ulasan bersifat positif, negatif, atau netral secara efisien. Nah, permasalahan dan tujuan. Di sini ada permasalahan utama yang kami akan angkat adalah banyaknya data teks yang tidak terstruktur dan sulit dianalisis tanpa bantuan otomatisasi. Selain itu, pengecekan manual tentu tidak efisien dalam skala besar. Maka dari itu, tujuan proyek ini adalah mengimplementasikan dan membandingkan metode machine learning dan deep learning, baik supervised maupun unsupervised, untuk melakukan analisis sentimen dari dataset IMDb. Untuk ruang lingkup dan tools, proyek ini menggunakan dataset IMDb yang terdiri dari 50.000 ulasan film berlabel sentimen positif dan negatif. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Python dengan berbagai library seperti NLTK dan Spatie untuk pre-processing, scikit-learn untuk model ML serta TensorFlow dan Hugging Face Transformer untuk model deep learning seperti LSTM dan BERT. Untuk tahapan pekerjaan, proyek ini dilakukan dalam 2 tahap utama. Nah, tahap pertama adalah implementasi machine learning yang mencakup pre-processing teks, ekstraksi fitur dengan ITF, IDF, serta klasifikasi menggunakan Naive Bayes and SVM. Nah, untuk tahap kedua adalah implementasi deep learning, yaitu menggunakan metode LSTM dan BERT. Kami juga melakukan evaluasi hasil dan refleksi dari tiap model yang kami gunakan. Untuk detail pemrosesan teks, sebelum model dilatih, data teks harus diproses terlebih dahulu. Langkah yang pertama adalah tokenisasi. Untuk memecah kalimat menjadi kata-kata. Yang kedua, ada lowercase. Semua huruf menjadi kecil semua. Terus langkah ketiga, stop word removal. Membuang kata umum, yaitu is, the. Untuk yang keempat, lemmatization. Better menjadi good. Untuk langkah kelima, stemming. Menjadikan amazing menjadi amaze. Lemmatization lebih akurat tetapi membutuhkan library yang cukup canggih, yaitu Spatie. Next. Ekstraksi fitur TF-IDF. Setelah teks diproses, kami mengubahnya menjadi representasi numerik TF-IDF. Teknik ini memberi bobot lebih tinggi pada kata-kata penting yang muncul dalam satu dokumen tetapi jarang di dokumen lain. TF-IDF membantu model mengenali kata paling relevan terhadap sentimen. Model supervised NB and SVM. Dua model machine learning ini yang adalah Naive Bayes and SVM. Naive Bayes cocok digunakan untuk teks yang cepat dan sederhana.
sedangkan SVM lebih akurat untuk data besar dan berdimensi tinggi. Evaluasi yang dilakukan dengan membagi data dan uji rasio 70% banding 30%. Selanjutnya ada model unsupervised, key means, dan LDA. Selain supervised learning, kami juga menggunakan metode unsupervised, yaitu key means dan LDA. Key means sendiri digunakan untuk mengelompokkan ulasan berdasarkan keamanan konten, sedangkan LDA digunakan untuk mengidentifikasi topik-topik utama dalam kumpulan ulasan. Ini membantu kami menemukan pola umum tanpa bergantung pada label. Next. Selanjutnya ada model deep learning LSTM. Untuk tahap deep learning kami menggunakan model LSTM. LSTM sangat baik dalam memahami data sekuensial seperti teks. Model ini dibangun dengan layer embedding, dilanjut dengan LSTM dan output dense. Kami melatih model ini selama 5 epoch menggunakan fungsi loss binary cross entropy. Next. Selanjutnya ada model transfer learning berupa BERT. Kami juga menggunakan pendekatan transfer learning dengan model BERT. BERT sendiri merupakan model bahasa yang telah dilatih sebelumnya dan mampu memahami konteks secara dua arah. Setiap ulasan dikonversi menjadi vektor embedding berukuran 768 dimensi yang kemudian digunakan untuk klasifikasi sentimen menggunakan SVM dan naive Bayes. Next. Selanjutnya ada analisis dan insight. Dari hasil eksperimen kami menemukan bahwa representasi BERT jauh lebih kontekstual dan kuat dibanding metode tradisional. Model machine learning memang lebih cepat dilatih, namun kurang memahami konteks. Sementara itu, deep learning seperti BERT butuh sumber daya besar, tapi mampu menghasilkan akurasi yang lebih tinggi. Next. Jadi kesimpulan dan sarannya yaitu proyek ini berhasil membandingkan berbagai pendekatan NLP. Model BERT menunjukkan akurasi terbaik karena mampu memahami makna kontekstual. Sebagai saran ke depan, kami akan mencoba fine-tuning BERT langsung pada dataset kami serta mengeksplorasi model lain seperti Roberta untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Next. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.